Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode ke-7 masih melanjutkan episode ke-6. Pembicaraan masih melanjutkan tentang cara-cara merumuskan pemikiran Islam metodologis. Kali ini dimulai dari yang ketiga, yaitu mentransformasikan pemahaman wahyu menjadi metodologi. Sesungguhnya ada banyak inspirasi dari wahyu, baik berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi, yang mengarah pada pembentukan metodologi, baik yang bisa difungsikan dalam mengembangkan ilmu-ilmu murni maupun ilmu terapan. Dalam tradisi fikih, kita mengenal adanya qiyas, kemudian adanya istihsan versi Imam Hanafi, adanya maslahah versi Imam Malik, adanya istishab versi Imam Syafi'i, kemudian adanya al-dalail versi Ibnu Hazmin. Itu semuanya adalah metode-metode atau sebagian orang menyebut sebagai pendekatan yang bisa digunakan dalam membangun ilmu fikih. Kemudian saya pernah melakukan sebuah penelitian literatur yang kemudian melahirkan 5 metode di dalam membangun ilmu pendidikan Islam, yaitu metode rasional atau manhaj akli, metode intuitif atau manhaj dzauqi, kemudian metode dialogis atau manhaj jadali, kemudian metode komparatif atau manhaj muqarrani, dan yang terakhir adalah metode kritik atau manhaj naqdi. 5 metode itu inspirasinya juga dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang saya formulasikan atau rumuskan menjadi 5 metode di dalam membangun ilmu pendidikan Islam. Dan ini akan saya bahas nanti dalam pembahasan khusus tentang epistemologi pendidikan Islam. Kemudian berikutnya, cara tersebut adalah mentransformasikan pemahaman wahyu menjadi aktivitas penelitian. Ada banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang mendorong kepada para pembacanya untuk mengadakan penelitian. Seorang ilmuwan yang bernama Nur Nabi mengatakan bahwa ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan ayat itu mendorong kita berpikir reflektif dan mengadakan penyelidikan ilmiah. Saya kira sangat banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memberikan stimulasi aktivitas penelitian. Misalnya ayat Al-Quran yang memberitakan tentang gunung-gunung ternyata berjalan seperti jalannya awan, kemudian besi diturunkan dari langit, kemudian ada juga ayat Al-Quran bahwa langit mengandung hujan atau mengandung air. Kemudian hadis Nabi juga begitu, apabila bejana dijilat oleh anjing maka basuhlah 7 kali, salah satu di antara 7 kali itu menggunakan debu. Ini juga menjadi inspirasi, menjadi stimulasi untuk melakukan penelitian-penelitian. Saya kira itu hanya sampel saja, contoh saja, karena terlalu banyak ketentuan-ketentuan wahyu, baik Al-Quran maupun hadis Nabi, yang memberikan satu stimulasi atau rangsangan untuk melakukan aktivitas penelitian. Cara berikutnya adalah cara yang kelima dalam merumuskan pemikiran Islam metodologis, yaitu mentransformasikan pemikiran menjadi aksi. Dalam konteks pengembangan peradaban Islam, sesungguhnya meskipun penting, hafalan itu tidak memiliki kontribusi yang besar. Sebaik-baik orang yang hafal itu seperti kiper sepak bola yang bagus, bisa menahan seluruh tendangan sehingga tidak bisa masuk ke gawangnya. Tetapi ingat bahwa sehebat-hebat kiper sepak bola tidak akan bisa memasukkan
bola ke dalam gawang lawan. Karena itu untuk kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, itu sesungguhnya cara lain yang lebih efektif adalah pemikiran. Pemikiran ini yang mengawal kemajuan, tetapi pemikiran itu apabila dibiarkan pemikiran, yang terjadi adalah pengendapan filsafat. Karena itu penting sekali untuk ditindaklanjuti dari pemikiran itu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk aksi. Karena itu saudara sekalian bahwa kita perlu meracik pemikiran-pemikiran yang energik, pemikiran-pemikiran yang strategis, pemikiran-pemikiran yang mengarah produktivitas, tetapi pemikiran-pemikiran itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk aksi. Jadi dari pemikiran kemudian diprogramkan, dari program itu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk aksi-aksi real, dalam bentuk kegiatan-kegiatan real. Dan ini yang akan bisa mengawal kemajuan, setidaknya sebagai salah satu cara dalam mengawal kemajuan peradaban Islam. Cara yang keenam adalah merumuskan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Sebagai disiplin ilmu keislaman maupun ilmu yang lain itu tidak boleh mengalami stagnasi atau kemandekan atau kejemutan. Jika disiplin ilmu mandek, maka akan didiskualifikasi dalam kapasitasnya sebagai konstruksi ilmu pengetahuan. Karena itu namanya ilmu pengetahuan, apapun ilmu pengetahuan itu identitasnya namanya dituntut selalu mengalami dinamika, dituntut selalu mengalami perkembangan-perkembangan. Karena itu maka sarjana-sarjana muslim merasa tertantang adanya ilmu kalam misalnya, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kalau hanya mendasarkan pada hasil-hasil dari pemikiran-pemikiran klasik, meskipun sumbangannya sudah sangat besar sekali, tetapi itu tidak mengalami perkembangan jika tidak kita lanjutkan dalam bentuk kreasi-kreasi baru. Karena itu misalnya tasawuf itu sudah dikembangkan dalam konteks Indonesia menjadi lebih dari 9 macam tasawuf. Kita menemukan ada tasawuf falsafi, tasawuf irfani, tasawuf kontekstual, tasawuf perennial, tasawuf Jawa, tasawuf Muhammadiyah, bahkan ada tasawuf Muhammadiyah dan lain sebagainya. Demikian pula ilmu kalam, kalau mendasarkan pada khazanah klasik itu hanya berhenti sampai pemikiran-pemikiran aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Syiah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahlussunnah, aliran Salaf. Tapi kemudian belakangan ini di Indonesia telah dikembangkan menjadi lebih dari 15 teologi. Ada teologi rasional, teologi transformatif, teologi sosial, teologi kerukunan, teologi pluralisme, teologi ekonomi, teologi politik Islam, dan lain sebagainya. Demikian pula fikih ini lebih marak lagi. Bahwa fikih ini dikembangkan di Indonesia menjadi, saya perkirakan sekarang sudah lebih dari 40 macam fikih. Sebagian pengembangan itu memang masih nyempal, masih seperti fikih yang lama tetapi disendirikan, seperti fikih ibadah, fikih mawaris, fikih muamalah, fikih munakahat. Tetapi lebih dari itu ada kreasi-kreasi baru, ada fikih demokrasi, ada fikih entertainment, ada fikih corruption, ada fikih Indonesia tadi, bahkan kemudian ada fikih janda, ada fikih aborsi, ada fikih Bali, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar sekarang ini di Indonesia bangunan fikih itu sudah terpencar menjadi lebih dari 40 macam fikih, dan itu terlepas misalnya ada kualitas-kualitas yang belum bisa secara maksimal, tetapi perlu diapresiasi, suatu dinamika yang luar biasa. Demikian pula di luar ketiga bidang itu juga membutuhkan pengembangan-pengembangan secara keilmuan, baik
ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, antropologi Islam, pendidikan Islam, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu merumuskan langkah-langkah dekonstruktif, rekonstruktif. Maksud saya langkah-langkah dekonstruktif untuk membongkar sesuatu yang telah mapan, tetapi dipandang kurang efektif, dipandang kurang kondusif, mendukung kemajuan peradaban Islam. Sedangkan langkah-langkah rekonstruktif adalah untuk melakukan perbaikan dan membangun kembali secara lebih efektif, efisien, secara lebih strategis, secara lebih kondusif, dan lain sebagainya. Usaha dekonstruktif lalu dikembangkan menjadi rekonstruktif itu dapat diperhatikan melalui proses beberapa hal, antara lain merombak pemikiran yang berorientasi masa lampau, kemudian menggantinya dengan pemikiran baru yang berorientasi masa depan, artinya berorientasi pada kemajuan. Merombak pemikiran-pemikiran normatif menuju pemikiran-pemikiran strategis. Merombak pemikiran yang bercorak aksiologis, kemudian diubah, diganti menjadi pemikiran yang bercorak epistemologis. Karena epistemologis ini memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kalau dikembangkan juga mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian merombak pemikiran ideologis politis menjadi pemikiran pemberdayaan. Merombak pemikiran formalistik menjadi pemikiran transformatif. Merombak tindakan konsumtif menjadi tindakan produktif. Merombak tindakan imitatif menjadi tindakan-tindakan konstruktif. Merombak sikap ketergantungan menjadi sikap kemandirian, dan lain sebagainya. Ini bisa kita teruskan, bisa kita kembangkan, bisa kita tingkatkan lagi dengan berbagai macam perombakan, dan perombakan ini akan menghasilkan hal-hal baru, menghasilkan hadanah baru. Yang saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.